tidak melihat mesinnya. Maka ilmu berkata kepadanya, jika engkau berkata benar, maka barang daganganmu remeh, bekalmu sedikit, dan kendaraanmu lemah. Banyak bahaya yang menghadangmu di jalan. Yang tepat adalah bila engkau pergi dan meninggalkan tempatmu. Ini bukan tempatmu. Setiap orang dimudahkan bagi apa yang diciptakan baginya. Jika engkau ingin meneruskan perjalanan ke tempat tujuan, maka pasanglah pendengaranmu dan perhatikanlah. Ketahuilah bahwa alam-alam di jalanmu ini ada 3. Pertama, alam kekuasaan dan kenyataan, kertas, tinta, pena, serta tangan termasuk alam ini, dan telah engkau lewati tempat-tempat persinggahan itu dengan mudah. Kedua, alam malakut, yaitu yang di belakang. Apabila engkau melewatinya dan sampai ke tempat-tempat persinggahannya seperti padang yang luas, gunung-gunung yang tinggi, dan lautan yang dalam. Saya tidak tahu bagaimana engkau selamat di situ. Ketiga, alam Jabarut, yaitu 3 tempat persinggahan. Karena pada awalnya tempat kekuasaan, kehendak, dan ilmu, yaitu pertengahan antara alam kekuasaan dan malakut. Karena alam kekuasaan lebih mudah di jalannya, sedangkan alam malakut lebih sulit jalannya. 3 alam daripada yang dimaksudkan Al-Imam Ghazali di sini. Yang pertama berkaitan dengan apa yang terjadi terhadap sunnatullah, ya, yang telah dituliskan Allah Subhanahu wa taala untuk kita saat ini. Itu adalah perumpamaan daripada kertas, pena, kemudian apalagi itu, untuk menerima ketetapan darinya atau bersyukur terhadap apa yang didatangkan olehnya, bersabar di dalam berjalan melewati kesulitan di alam kehidupan dunia ini, atau mensyukuri bagi mereka yang mendapatkan nikmat dari Allah semasa hidupnya di dunia ini. Itu bagian langkah atau tahapan yang berkaitan dengan keagungan dari la ilaha illallah. Ada orang yang lulus, ya, dari ujian-ujian yang mereka dapati dalam kehidupan saat ini. Tapi tidak sedikit juga orang yang berhasil. Justru banyak daripada umat manusia yang terjerumus di dalam memahami kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam yang pertama ini. Nah, ini dinamakan masih alam nyata karena kita berada di tengah-tengahnya. Kemudian yang kedua dinamakan alam malakut. Nah, di belakang, yaitu yang di belakang apabila engkau melewatinya sampai ke tempat persinggahan. Dan diumpamakan itu penuh dengan lika-liku dan kesulitan. Padang yang luas, gunung yang tinggi, kelok di sana banyak, lautan yang dalam yang harus diseberangi. Pertanyaannya, apakah bisa orang yang selamat? Adakah orang yang bertahan bisa di tengah padang yang luas, yang panas, atau dia melewati tinggal di mana, di tengah-tengah pergunungan yang berbukit, atau harus melewati samudra dengan menyeberanginya berenang? Nah, adakah yang bisa selamat? Nah, itu tidak lepas daripada la ilaha illallah, kalimat tauhid. Di alam malaikat yang begitu luas, kalau di dunia banyak di antara kita yang masih kesulitan, bagaimana bisa mau menaiki tingkatan dan derajat dan bisa melihat keagungan Allah di alam malakut? Nah, kecuali orang-orang yang
diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala minal auliya wassalihin wasyuhada, atau orang-orang yang dibukakan batin sama Allah ketika mereka memahami daripada hakikat la ilaha illallah itu sendiri. Dan yang ketiga, tempat persinggahan bagi kita umat manusia antara alam kekuasaan, alam dunia dengan alam malakut. Nah, ini bakal kita lewati semua ini. Tapi apakah kita selamat saat melewati? Penentunya adalah saat ini. Itu alam kematian. Itu disebut dengan disitu diantaranya alam barzakh. Allah berikan keselamatan untuk kita. Baik. Sesungguhnya alam Jabarut itu di antara alam kekuasaan dan alam malakut, menyerupai kapal yang di antara bumi dan air. Maka ia tidak terletak pada batas guncangan air maupun batas ketenangan dan kokohnya bumi. Masing-masing yang berjalan di atas bumi di alam kekuasaan dan kenyataan, jika kekuasaannya mencapai kemampuan menaiki kapal itu, ia pun seperti orang yang berjalan di alam Jabarut. Jika ia sanggup berjalan di atas air tanpa kapal, ia pun berjalan di alam malakut tanpa susah payah. Jika engkau tidak sanggup berjalan di atas air, maka pergilah. Engkau telah melewati bumi dan meninggalkan kapal, dan hanya tersisa air yang jernih. Awal dari alam malakut ialah menyaksikan pena untuk menulis ilmu dan timbulnya keyakinan yang membuatnya berjalan di atas air. Tidaklah engkau mendengar sabda Rasulullah SAW mengenai Isa AS ketika dikatakan bahwa ia berjalan di atas air, andai kata bertambah keyakinannya, niscaya ia telah berjalan di atas udara. Kemudian berkatalah murid yang bertanya itu, aku telah bingung tentang urusanku dan hatiku merasa takut atas bahaya jalan yang engkau gambarkan itu. Aku tidak tahu apakah aku sanggup menempuh padang yang engkau gambarkan itu atau tidak. Apakah itu ada tandanya? Ia menjawab, ya, bukanlah penglihatanmu, dan kumpulkan sinar kedua matamu dan arahkan kepadaku. Jika terlihat olehmu pena yang aku gunakan untuk nulis di papan hati, maka engkau pun hampir berhasil menempuh jalan itu. Karena setiap orang yang melewati alam Jabarut dan mengetuk pintu pertama dari alam malakut, ia pun diungkapkan dengan kolam pena dan turun kepadanya firman Allah Ta'ala. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmulah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam tulisan menulis. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Al-Alaq 1-5. Ilmu berkata, engkau telah berkomentar terlalu jauh. Pernahkah engkau dengar bahwa perkakas rumah menyerupai pemilik rumah? Tidakkah engkau ketahui bahwa zat Allah Ta'ala tidak menyerupai zat yang lain? Begitu pula tangannya tidak menyerupai tangan-tangan yang lain. Penanya tidak menyerupai pena-pena yang lain. Kalamnya tidak menyerupai kalam yang lain. Tulisannya tidak menyerupai tulisan-tulisan yang lain. Ini adalah urusan-urusan ilahiyah dari alam malakut. Zat Allah bukan merupakan tubuh dan tidak berada di suatu tempat berlainan dengan selainnya. Jangan disamakan maksudnya ya. Pena kayak kita punya pena. Kutulis kayak tulis. Apa yang tertulis di kolam penanya Allah kayak kita tuh hayalannya menggambarkan kayak kita menulis, tidak ya. Tidak seperti itu keadaan. Tangannya tangan Allah, tidak seperti itu gambaran. Artinya apa yang ada di sisi Allah pada hakikatnya tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang bisa mencapai satu derajat atau tingkatan yang bisa dia mengenal dan memahami hakikat dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cukup sebatas kita beriman, beriman kepada Allah, beriman apa yang
didatangkan Allah melalui para nabi dan rasulnya, dan jaga sebaik-baik mungkin iman keyakinan kita tersebut. Jangan sampai ada sesuatu yang bisa mempengaruhi akan keimanan itu sendiri sehingga berkurang rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kerugian, ya, merugi orang yang seperti itu. Kayaknya di dalam membahas masuk kerana sifat-sifat Allah yang berkaitan dengan zat Allah, itu ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lalui. Tapi paling tidak kita mendapati dasar-dasar daripada hal tersebut. Hatta pembahasan apa yang dikatakan Imam Ghazali ini belum tentu di antara kita paham maksudnya apa. Makanya diberikan gambaran-gambaran pena, kertas dan lain sebagainya. Itu pun belum tentu kita bisa memahami. Tapi yang perlu kita ketahui bahwasannya jangan melampaui batas di dalam kita mempelajari sifat Allah, hak-haknya Allah yang harus kita penuhi, dan habiskan itu pada aku beriman kepadamu ya Allah. Ya, aku beriman kepadamu. Dan selama kita hidup, jaga iman kita. Ya, perintah Allah jalankan, larangan Allah jauhi. Itu lebih daripada cukup. Ya. Jika Allah berkehendak dengan kehendaknya, maka pasti akan terjadi. Ya. Walaupun itu di luar kemampuan, di luar batasan diri manusia. Nah. Tangannya bukan berupa daging, tulang, dan darah, berlainan dengan tangan-tangan. Penanya bukan dari bambu, papannya bukan dari kayu. Kalamnya tidak merupakan suara dan huruf. Suara ataupun huruf atau huruf hijaiyah dalam Al-Quran tidak bisa kita katakan itu huruf tulisan Allah. Tidak bisa. Dan tidak boleh kita meyakini huruf di dalam Al-Quran itulah hurufnya Allah. Bagaimana seperti itulah caranya Allah berfirman. Di mana Nabi dan Rasul diutus dengan bahasa setempat, Allah memberikan wahyunya. Kalau Bani Israel adakah itu huruf hijaiyah kitab-kitab sebelum Al-Quran? Beda. Isinya Injil, Taurat, atau kitab-kitab yang lain selain Al-Quran. Apakah hurufnya Arab? Hijaiyah? Tidak. Kenapa? Al-Quran yang merupakan mukjizat Nabi kita Muhammad, wahyu Allah, berbentuk hurufnya hijaiyah, ya karena turunnya di Arab. Jadi tidak bisa kita berarti huruf hijaiyah, huruf Al-Quran adalah bentuk daripada tulisan Allah. Nah, tidak seperti itu. Tamam. Ini dimaksudkan ya. Baik. Tulisannya bukan merupakan angka yang digambar, tintanya bukan dari bahan tertentu. Jika engkau tidak menyaksikan ini demikian, maka aku hanya melihatmu sebagai banci antara kejantanan tanzih, menyucikan Allah, dan kebatinan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Akhirnya kita melakukan tasbih, perumpamaan, penyerupaan. Kalau kita meyakini Allah punya tangan, Allah punya mata, punya telinga, punya kaki, punya pena, punya tulisan, punya huruf, apa bedanya dengan kita? Padahal Allah dalam Al-Quran menjelaskan laisa kamitslihi syai'. Ya, tidak ada yang semisal dengan Allah. Tapi Dia ada. Taib. Engkau bersifat tidak setegas antara ini dan itu, tidak ke sini dan tidak ke sana. Maka bagaimana engkau sucikan zat Allah Ta'ala dengan sifat-sifatnya dari tubuh-tubuh, dan bagaimana engkau sucikan kalamnya dari makna-makna huruf dan suara-suara, serta berhenti dalam mengomentari tangannya, pena, papan, dan tulisannya. Tidak usah komentar perihal Allah. Tidak usah komentar. Akhirnya nanti
syaitan mendapatkan celah untuk merusak imanmu, keyakinanmu. Kalau udah dianugerahkan iman sama Allah, jaga imannya, perintah jalankan, larangan jauhi, selesai. Ya. Jalani kehidupan sebagaimana normalnya kehidupan yang sedang berjalan. Tidak usah bahas masalah yang memberikan jalan, memberikan rezeki, itu di luar kemampuan kita. Jika engkau paham dari sabda Nabi SAW bahwa Allah menciptakan Adam dalam bentuk yang ditetapkannya sebagai bentuk nyata yang terjangkau oleh mata, maka jadilah engkau musyabbih mutlak, seorang yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Sebagaimana dikatakan, jadilah engkau seorang Yahudi murni. Kalau tidak, jangan bermain dengan Taurat. Jika engkau pahami dari bentuk batin yang terjangkau oleh mata hati, maka jadilah engkau seorang munazih murni, orang yang mensucikan Allah. Tempuhlah jalan sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Tua, dengarlah dengan rahasia hatimu atas apa yang diwahyukan. Barangkali engkau mendapati petunjuk dari api itu, dan barangkali engkau diseru dari panggung kemuliaan seperti menyeru Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku Tuhanmu. Ketika murid mendengar itu dari ilmu, ia merasakan kekurangan dirinya. Ia berbuat batil dalam tasbih dan tanzih. Maka hatinya semakin menyala dengan mata yang kurang. Minyaknya yang berada di celah hatinya nyaris bersinar walaupun tidak disentuh api. Ketika ilmu ditiupkan di situ, minyaknya menyala sehingga menjadi cahaya di atas cahaya. Maka ilmu berkata, sekarang gunakan kesempatan ini dan bukalah matamu. Barangkali engkau mendapat petunjuk dari api itu. Kemudian ia membuka matanya dan tampak pena ilahi. Ia seperti digambarkan ilmu mengenai tanzih. Ia bukan dari kayu maupun bambu, tidak mempunyai kepala maupun ekor. Ia selalu menulis di dalam hati manusia. Berbagai macam ilmu, ia mempunyai kepala dalam setiap hati, padahal ia tidak punya kepala. Maka ia merasa heran dan berkata, sebaik-baik teman adalah ilmu. Semoga Allah membalas jasanya kepadaku dengan kebaikan, karena sekarang aku melihat kebenaran berita-beritanya tentang sifat-sifat kalam atau pena. Aku melihat sebagai pena tetapi tidak seperti pena-pena lainnya. Ia berpamitan kepada ilmu dan berterima kasih kepadanya. Ia berkata, telah lama aku tinggal di dekat ini, sekarang aku ingin pergi kepada kolam yang menanyainya tentang keadaannya. Kemudian ia pergi kepadanya dan berkata, kenapa engkau selalu menulis ilmu dalam hati yang mendorong kehendak irodat untuk menggunakan kekuasaan? Qala menjawab, aku telah lupa apa yang kulihat di alam gaib dan alam nyata. Aku mendengarnya dalam jawaban pena. Karena engkau menanyainya, lalu ia mengalihkan kepada tangan dan ia menjawab, tidak. Maka jawabanku seperti jawabannya. Murid berkata, bagaimana bisa tentang aku tidak menyerupainya? Pena menjawab, tidakkah engkau mendengar bahwa Allah Ta'ala menciptakan Adam dalam bentuk yang ditetapkannya? Murid menjawab, ya. Pena berkata, tanyakanlah tentang keadaanku yang digelari tangan kanan raja karena aku dalam genggamannya. Dialah yang menjalankan aku, sedangkan aku takluk dan tunduk. Tiada beda antara aku pena ilahi dan pena manusia dalam arti penundukannya. Bedanya hanya dalam bentuk yang lahir. Murid berkata, apa itu tangan kanan raja? Pena menjawab, tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, dan langit digulung dengan tangan kanannya? Quran surah Az-Zumar ayat 67. Murid menjawab, ya. Pena berkata, pena-pena juga ada dalam genggaman tangan kanannya. Tangan itulah yang menjalankannya. Kemudian murid pergi dari situ menuju ke kanan hingga disaksikannya ia melihat keajaiban-keajaibannya yang melebihi keajaiban-keajaiban pena. Tidak dapat digambarkan sedikit pun dari itu maupun dijelaskan.
Berjilid-jilid buku hanya dapat menggambarkan sedikit sekali dari sifatnya. Ringkasnya, ia adalah tangan kanan tetapi tidak seperti tangan kanan lainnya, dan tangan tetapi tidak seperti tangan lainnya. Jari tetapi tidak seperti jari-jari lainnya. Ia melihat pena digerakkan dalam genggamannya, maka tahulah ia uzur dari pena itu. Kemudian murid bertanya kepada tangan-tangan tentang keadaannya dan penggerakan pena olehnya. Ia menjawab, jawabanku adalah apa yang kudengar dari tangan kanan yang aku lihat di alam nyata, yaitu mengalihkan kepada kekuasaan. Karena tangan tidak bisa menguasai dirinya, tetapi ia digerakkan oleh kekuasaan secara pasti. Kemudian ia pergi ke alam kekuasaan dan melihat di situ keajaiban-keajaiban yang lebih hebat daripada yang sebelumnya. Murid menanyainya tentang penggerakan tangan kanan. Maka kekuasaan menjawab, sesungguhnya aku adalah sifat. Tanyakanlah kepada yang berkuasa karena tanggung jawabnya pada memiliki sifat, bukan pada sifat-sifat. Di sini nyaris ia tergelincir dan melontarkan pertanyaan dengan berani. Maka ia pun tetap kuat dengan pertanyaan yang kokoh dan diseru dari belakang tabir hadirat ilahi. Dia Allah, tidak boleh ditanya tentang apa yang dilakukannya, sedangkan mereka akan ditanya. Maka ia pun diliputi kehebatan hadirat ilahi, lalu jatuh pingsan dan gemetar selama beberapa waktu, dan setelah hadar murid berkata, Subhanaka ma'a'zama sya'nuka tubtu ilaika wa tawakkaltu alaika wa amantu bi annakal malikul jabbar al-wahidul qahhar fala akhafu ghairuk wala arju siwaka wala a'udzu illa bighafwika an iqabika wa biridoka min suhtik. Maha suci engkau, alangkah agungnya keadaanmu. Aku pun bertobat, bertawakal kepadamu. Aku percaya bahwa engkaulah Raja yang maha perkasa, yang maha esa dan maha penakluk. Aku tidak takut selain engkau dan tidak mengharap kecuali engkau. Aku tidak melindungi kecuali dengan maafmu daripada hukumanmu dan dengan ridhomu daripada murkamu. Sekarang kita jelaskan makna tawakal. Tawakal berarti pengendalaan hati. Di antara yang dikatakan manusia itu sampai kepada puncak kebodohan. Ya, puncak kebodohan kita apa? Berkaitan dengan hak Allah, sifat-sifat Allah, kita bertanya gitu. Nah, justru yang seperti itu dikatakan manusia yang bodoh. Kalau dia bertanya tentang Allah, bolehkah bertanya? Kalau bertanya untuk penasaran yang berkaitan dengan sifat Allah, maka dia bodoh. Tapi kalau pertanyaannya melihat dari kebesaran dan keagungan untuk menguatkan imannya, maka pertanyaannya indah. Tapi dia bertanya bisa melalui dirinya sendiri atau orang yang lain. Bertanya tentang kebesaran Allah, mengambil hikmah dari apa yang Allah telah perlihatkan. Tapi kalau bertanya tentang sifatnya dia, zatnya dia, atau ketetapan yang telah ditetapkan, maka itu ciri orang yang bodoh. Orang yang bertanya kenapa termasuk orang yang tidak berakal. Kepada Allah bertanyanya. Kalau sesama kita oke lah. Kenapa ente tidak sholat? Kenapa ente tidak majlis? Kenapa ente? Itu pun kalau banyak tanya orang nggak nyaman kan. Apa urusanmu? Masih dibantahnya kayak gitu. Nah, kalau bertanya yang kepada Allah, aku udah sholat tapi kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Nah, kalimat seperti itu kalimat orang yang
Bisa dikatakan ahmak. Ahmak itu bodoh, tidak jelas di dalam berpikir. Buktinya bodohnya iblis gitu. Dia bertanya kepada Allah, kenapa aku dilaknat? Ya, tanya tuh, kenapa aku dilaknat ya Allah? Yang sudah ketetapan Allah, dan dia bertanya, kalau memang sudah di dalam ketetapanmu aku terlaknat, kenapa aku diperintahkan untuk ke Nabi Adam saat diciptakan? Pertanyaan itu menunjukkan kebodohan si iblis. Memang Allah sudah menetapkan di dalam ketetapan. Masalahnya si iblisnya tahu atau tidak ketetapan Allah. Siapa yang tahu apa yang telah ditetapkannya? Nah, ini berkaitan dengan keagungan kalimat la ilaha illallah. Siapa yang bisa mengetahui apa yang telah tertulis untuk dirinya? Tidak ada yang tahu kecuali Dia Allah. Tapi ketika yang tidak kita harapkan, kita inginkan, yang sudah dalam ketetapannya terjadi pada kita, lalu kita bertanya kenapa? Kok bisa? Itu orang yang ahmak, orang yang bodoh. Maka tidak boleh kita, sepatutnya bagi orang yang beriman dan berupaya di dalam Subhanahu wa ta'ala, jika itu berkaitan dengannya memperbanyak pertanyaan yang pertanyaan itu bentuknya seperti protes, tidak terima dengan keadaan dan ketetapan yang telah datangkan. Nah itu hindari, jauhi, jangan ada. Dan jangan terus berkelanjutan, ya. Karena itu akan merugikan kita sendiri dan akan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang celaka, ya. Jangan kita bertanya walaupun apa yang telah ditetapkan Allah tidak atau kurang kita sukai, tapi banyaklah bersyukur, banyaklah bertasbih, banyaklah bertahmid, ucapkan alhamdulillah. Ya, akan diajarkan oleh para ulama dan guru-guru kita, kalau dapatnya nikmat, ya, maka katakan dan ucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Tapi kalau yang didapatkan itu berupa ujian, cobaan, hal yang tidak kita sukai, maka ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal wa a'udzu bika min su ahlin nar. Nah itu, tapi tetap diawali dengan alhamdulillah. Lihat nikmat yang didapat, alhamdulillah. Ujian, cobaan yang tidak disukai didapat, tetap alhamdulillah. Ini yang ciri-ciri orang yang mempertahankan keimanan dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan pemahaman dan kuatkan iman kita insyaallah. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bisa melanjutkan kajian ini insyaallah. Minggu depan kita sudah masuk Syahrul Rabiul Awal, ya. Pembukaan tanggal 13 14, betul ya? Malam minggu depan sudah Maulid, ya. Insyaallah setelah Arba'in baru kita lanjutkan lagi Ihya Ulumuddin Mukhtasar. Ya, masuk kepada pembahasan at-tawakkal, ya. Tawakkal ditekankan kafnya bidhammah, bukan tawakal, tawakkal. Allah berikan umur yang panjang, sehat, manfaat ilmu yang kita pelajari hingga malam ini insyaallah, dan dimudahkan bagi kita di dalam pengamalannya sehari-hari dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.